Jangan nangis dengan berita ini. Jadi ada satu ibu ini di samping saya ini. Ibu siapa namanya, Bu? Usia pinten? Usia? Usia 74. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total ke pria lansia. Saya tidak bisa ngomong karena dalam draft yang ditandatangani, jika beliau ini tutup usia, maka dua anaknya tidak perlu dikabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah viral dan dihujat di mana-mana, akhirnya Ibu Nasikah dijemput lagi oleh anak-anaknya. Bagaimana tidak viral? Kedua anaknya sebelum menandatangani surat pernyataan yang percaya atau tidak, isinya mereka siap untuk tidak dikabari jika ibunya meninggal dunia. Maaf nih, kalau pernyataan saya sebelumnya ada hal yang keliru. Setelah dijemput, ibu ini sempat berencana untuk dikoskan oleh anak pertamanya. Tapi kemudian penggiat sosial sekaligus polisi baik, Bapak Purnomo datang ke rumah beliau. Dan akhirnya didapat solusi terbaik, bahwa Ibu Nasikah dibawa kembali ke Gria Lansia Husnul Khotimah tanpa persyaratan apapun. Dan kabar baiknya, bisa menjenguk kapanpun tanpa batas dan tanpa syarat. Kemarin kan jenengan datang ke Gria Lansia. Gria Lansia itu bagus, baik. Karena saya tahu, Gria Lansia keren, bagus. Karena memang saya kenal Mas Arif orangnya. Lillahi ta'ala orangnya bagus, ikhlas. Sampaian ini tujuannya ke Gria Lansia ini menitipkan. Menitipkan supaya ibu saya punya tempat yang layak, ada yang jaga. Terus saya kan kerja. Kalau saya kerja itu ibu sering ngesot, Pak. Ke jalan raya ke sana minta keluar gitu loh. Ngesot, bukan jalan loh, Pak. Di rumah ada temannya. Jadi kenapa sampean berdua ini menitipkan, bukan membuang ya, menitipkan ibunya ke Gria Lansia yang pertama. Supaya ada karena yang jaga. Ibu ini kerja, beliau kerja. Rumah ini ukuran 4x4. Ibu ini nggak bisa jaga karena kerja. Dan kalau kerja, si nenek ini yang keluar ngesot karena nggak bisa jalan ya. Iya, ada videonya juga ada. Ya, terus tujuannya jenengan ke sana ini untuk apa? Untuk memohon bantuan supaya ibu ini ada yang rawat, ada yang mantau. Ada yang rawat, terus, ada yang memantau. Secara kesehatan ibu saya nggak bisa jalan, Pak. Kan bisa dirawat, kan capek kan ada diperiksa dokter apa gimana gitu kemauan saya. Dan itu tepat. Iya. Karena apa? Karena di Gria Lansia ini bersih, bagus, pelayannya gratis. Jadi tujuannya ibu ini kita nggak boleh munafik. Kalau ya, di sini tidak ada maksud untuk menyudutkan siapapun. Menurut saya, apapun alasannya, seberat apapun kondisi kita, Allah pasti akan memberi pertolongan saat kita tulus ingin merawat orang tua kita, yang notabene itu memang kewajiban kita. Dan apapun alasannya, bagi saya, orang tua itu adalah nyawa saya. Ini bukan sekedar cerita viral. Ini merupakan sebuah pelajaran buat kita semua bahwa miskin itu bukan alasan untuk melepaskanmu dari tanggung jawab. Capek bukan alasan untuk melupakan jasa. Dan sibuk bukan alasan untuk abai terhadap surga yang masih hidup di dunia ini. Karena kalau bukan kita sebagai anak-anaknya, lalu siapa lagi? Kemarin itu sempat viral dan saya jujur juga kaget. Kok beneran kah? Kok ada dua anak perempuan, anak kandung lagi? Bahasanya apa? Tulisannya apa? Membuang. Kalau saya enggak, kalau saya menitipkan. Saya menitipkan ya. Terus itu jadi viral tuh. Dan saya yakin nggak ada orang yang simpatik sama kalian berdua. Nggak ada. Yang semuanya menghujat.
Dan orang Islam itu harusnya tabayun dulu, datang dulu. Makanya saya tadi bilang ke sampean semuanya, kita ini saya, termasuk saya nggak tahu kondisinya ibu ini kayak apa. Kalau nggak tahu, ingat umur kita nggak tahu. Kalau memang umur kita sampai besok, kita lakukan hal yang baik. Kalau memang kita bisa berdoa yang baik, kenapa kita membuli? Kenapa kita harus menghujat? Nah, ingat daripada menghujat, mending kita berdoa. Saya nanya, jenengan ini sayang enggak sama ibu ini? Sayang, Pak. Yang anak pertama sinten? Saya. Ibu namanya siapa? Bu Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu. Ibu kerjain apa, Bu? Tukang sapu. Tukang sapu. Di perumahan tapi. Perumahan. Ya. Tinggalnya di mana, Bu? Di Sukolilo. Sukolilo. Kalau jenengan? Fitri ya, Pak. Anak kedua. Iya. Kerjanya apa? Buruh pabrik, Pak. Sama serabutan. Sama serabutan. Ibu ini tinggal sama siapa? Sama saya. Berapa lama? Hampir 2 tahun. 2 tahun? Iya. Ya. Tinggal sama jenengan berapa? Baru kemarin. Baru kemarin. Ya. Sampean tahu nggak? Viral ini, viral iya, bener-bener. Makanya saya titipkan ke kakak saya karena di sini banyak media datang, Pak. Banyak media yang datang mau nanya. Mau nanya, kan kasihan sudah sepuh. Soalnya kemarin malam saya datang dari Malang, pulang ke sini tuh sudah jam 12:30 malam. PP pulang pergi itu. Itu pun saya pakai Gojek, bayar secara pribadi, bukan karena dijemput, bukan karena apa-apa. Saya pribadi bayar pribadi. Dan belum dibayar lagi. Belum, Pak. Saya cari utangan buat bayar ini. Nah, sekarang saya nanya. Saya tadi sebelum datang ke sini saya nelpon dulu sama sampean. Mbak, kenapa kok dijemput ibunya? Yang jemput siapa dulu yang jemput? Ya berdua, Pak. Berdua. Iya. Nah, kenapa kok dijemput? Gini, Pak, soalnya kan habis mengantar saya ya. Mak, ada ini loh, viral video sampean. Kok saya lihat itu anak kandung dua kandung gitu, membuang ibu loh. Kok jadi saya membuang padahal saya kesana kan menitip. Jemput. Saya rawat gantian. Aja, nanti gitu. Di sini berapa? Bukan, cek pelan-pelan dulu. Kemarin kan jenengan datang ke Gria Lansia. Gria Lansia itu bagus, baik. Karena saya tahu. Gria Lansia keren, bagus. Karena memang saya kenal Mas Arif orangnya. Lillahi ta'ala orangnya bagus. Ikhlas. Sampaian ini tujuannya ke Gria Lansia ini menitipkan. Menitipkan supaya ibu saya punya tempat yang layak, ada yang jaga. Terus saya kan kerja. Kalau saya kerja itu ibu sering ngesot, Pak. Ke jalan raya, ke sana minta keluar gitu loh, ngesot, bukan jalan Pak, di rumah ada temannya. Jadi kenapa sampean berdua ini menitipkan, bukan membuang ya, menitipkan ibunya ke Gria Lansia yang pertama. Supaya ada yang jaga. Karena ibu ini kerja, beliau kerja. Rumah ini ukuran 4x4. Ibu ini nggak bisa jaga karena kerja. Dan kalau kerja, si nenek ini yang keluar ngesot karena nggak bisa jalan ya. Iya, ada videonya juga ada. Ya, terus tujuannya jenengan ke sana ini untuk apa? Untuk memohon bantuan supaya ibu ini ada yang rawat, ada yang mantau. Ada yang rawat, terus, ada yang memantau. Secara kesehatan ibu saya nggak bisa jalan, Pak. Kan bisa dirawat, kalau capek kan ada diperiksa dokter apa gimana gitu kemauan saya. Dan itu tepat. Iya. Karena apa? Karena di Gria Lansia ini bersih, bagus, pelayannya gratis. Jadi tujuannya ibu ini kita nggak boleh munafik. Kalau memang kita nggak sanggup merawat orang tua saya kita, memohon bantuan gitu. Ya. Kalau kita kan nggak tahu nih masalahnya ibunya ini kan kita nggak tahu. Jadi ibu ini sengaja menitipkan ke sana. Tujuannya biar dapat perawatan yang lebih maksimal. Makannya teratur, kesehatannya teratur. Kenapa kok nggak ngelibatkan pihak yang berwenang? Ya mungkin, kalau saya nanya itu nggak usah dijawab, saya juga nggak nanya. Ya Bu ya, nggak usah nanya ya. Sampai juga nggak usah cerita sudah pernah minta bantuan ini nggak usah. Ya, Jangan kemarin sudah ikhlas nih. Maksudnya dititipkan ke sana. Sudah nitipkan. Persyaratan cuma ditandatangani. Iya. Kemarin itu Mas Arif itu ngetes sampean aja. Sampean ini tega nggak sih gitu loh. Ternyata kok jadi tinggal temen gitu loh. Ya toh? Iya, Pak. Setelah jenengan tinggal, berapa lama jenengan akhirnya kembali menjemput orang tua sampean? Ya langsung, Pak. Langsung seketika itu? Iya, habis asar jam 2 itu langsung ke sana. PP, Pak. Jadi sehari full saya pakai satu mobil. Sudah sehari 2 hari. Tidak, Pak, langsung. Saya itu ke Sidoarjo. Sampean ke
Oh, belum sampai ke Malangnya? Bentar Pak ya. Pertama itu saya ke Sidoarjo, ngantar ke rumahnya Bapak Arif. Ya. Itu kan tanda tangan Betul. surat itu, ya. Ibu saya tinggal ke rumah. Habis itu kan saya enggak tahu, katanya diviralkan kan, mungkin viral gimana kan nggak tahu. Ternyata seluruh Indonesia kan Pak. Karena media sosial nggak bisa ditutupi. Habis viral itu semua itu marah. Penjenengan? Iya, sampai saya itu disebarkan, dipakai story sama teman-teman saya. Membuang ibunya. Karena membuang orang tua. Ya itu yang jadi saya sepakat wes ning ayo disusul gantian ngeramut umpama iki gak ono umpama mak gak kerasan nanti seminggu nang sampean kok tak susul meneh seminggu nang kene. Kalau enggak gitu ayo tak kosno ning engko ditanggung wong loro. Ngoten lho Pak. Saya kan di Babatan juga kos Pak. Dulu ngekosno mak itu di kos Pak. Dari hukum sosial ya, hukum sosial itu memang ngeri ya. Saya tadi udah telepon Pak Arif, oke, mau dibawa ke tempat saya kapan aja boleh, ya. Sekali lagi, jadi ibu ini seorang anak loh, ya. Punya hutang apa enggak? Ya punya, Pak. Punya namanya orang tua enggak? Punya. Makanya itu kita kerja semua. Saya kerja untuk menutupi, gali lubang juga menutupi kebutuhan ibu. Karena apa? Kan namanya pabrik kan ada liburnya, ada sepinya. Bahasa membuang sama menitipkan beda. Iya, seumpama kemarin itu muncul bahasa nitip, aman-aman aja kayaknya, ya Pak ya. Iya. Karena muncul bahasa membuang, ya mungkin rame. Membuang, Pak Arif. Makanya kita harus tabayun. Kira-kira kita saling memaafkan apa enggak? Iya. Kita saling memaafkan ya. Iya Pak. Semuanya rencananya Allah. Saya datang ke sini niatnya baik. Saya juga nggak mau menjelekkan siapapun, enggak. Ya. Iya Pak. Mbak, namanya siapa Mbak? Bu Bu Nasika. Jenengan saya nggak sama anak-anaknya. Sayang, boten sakit ageng niki. Niki boten sayang. Sampai tahu nggak maksudnya? Nggak bisa besar itu. Ya karena anak kan ya tetap jadi anak. Mbak. Nggak diingoni lah kak cuma. Sampai nyaman mana Mbak? Ikut Mbak ini atau ikut Mbak ini? Bareng-bareng saya. Minta bareng-bareng Bapak. Bareng-bareng. Minta dikumpulkan lagi ke Babatan. Sedangkan di Babatan itu dulu tuh saya kos Pak. Terus terang saya koskan ibu saya satu bulan itu 400.000 Pak. Saya yang biayai. Dari adik saya masih ada sampai adik saya sudah meninggal sampai emak saya tinggal sendiri saya Pak. Kalau saya nanti membantu merawat mbahnya, sampean boleh datang. Sampean boleh datang, sampean boleh besuk, boleh semuanya. Kalau toh misalkan ada ajal segala macam, sampean nanti dikabari. Mau dimakamkan di mana boleh, dimakamkan di sana juga boleh. Dimakamkan jenengan juga boleh. Kan gitu ya. Apa iya kita tega menyerahkan hidup dan akhir usia kedua orang tua kita ke tangan orang lain? Sementara mereka dulu tidak pernah menyerahkan kita ke siapapun waktu kita nggak bisa apa-apa. Dan ingat, orang tua mungkin nggak butuh kita balas dengan kemewahan. Mereka hanya ingin ditemani, didengar, dan dirangkul. Bukan untuk dititipkan, bukan untuk dilupakan, apalagi ditulis tanpa perlu diberi kabar kalau sudah meninggal. Niki jenengan isi yang paling tua siapa? Monggo jenengan bawa KTP. Jangan nangis dengan berita ini. Jadi ada satu ibu ini di samping saya ini. Ibu siapa namanya Bu? Usia pinten? Usia? Usia 74. Jadi beliau ini diserahkan anak kandungnya secara total ke pria lansia. Saya tidak bisa ngomong karena dalam draft yang ditandatangani, jika beliau ini tutup usia, maka dua anaknya tidak perlu dikabari dalam draft itu. Ya, saya sangat sedih, tapi daripada ibu ini tidak ada yang merawat, kami siap mengambil alih perawatan sampai beliau tutup usia. Dua anaknya langsung menyerahkan ke sini dan sudah menandatangani berkasnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi gini Bu ya, saya jelaskan. Pria lansia itu sebenarnya kan tidak boleh Bu untuk orang yang masih punya keluarga, apalagi punya anak dua.
Nah, berhubung tidak ada titik temu, jenengan istilahnya tidak ada yang merawat atau tidak mau merawat atau apalah. Yang jelas kan tidak ada titik temu siapa yang mau merawat ibunya kan gitu. Nah, ibu boleh menyerahkan ke Gria Lansia tapi total itu tidak akan ketemu ibu lagi. Tidak akan ketemu ibu lagi. Kalau meninggal tidak kita kabari. Bersedia ya? Dengan segala resiko ya? Ini tanda tangan di atas materai nanti ya? Boleh, jangan pelajari dulu draftnya. Tegel ya? Napa wis dalane ngoten Pak. Niki jenengan isi yang paling tua siapa? Monggo jenengan bawa KTP. Kula fotokopi niki. Nggih, enggak apa-apa, yang penting nama lengkap, tempat tanggal lahir. Mbah, jenengan pun dahar apa dereng? Dereng. Purun dahar ngoten-ngoten. Wong dereng semerap. Nggih, mangke kula tumbasaken. Nggih, wong kula jane kok kan tumbas. Mboten ditumbasaken. Mbah, yogane jenengan asline pinten? 3 kantun kali sing dihaler tak sedo, kantun istri tok niki mau bajeng. Sing umur kali kedua pun Sing terakhir jaler sedo. nggih. Tujuannya beliau berdua ini yang pertama bukan membuang namun menitipkan. Yang selanjutnya tujuannya ibu ini dititipkan di Gria Lansia karena di Gria Lansia ini perawatannya bagus. Saya beberapa kali nitip pasien di sana gratis. Saya ketemu sama Mas Arif, pelayanannya luar biasa. Iya Pak, sudah. Kalau di sini mungkin makannya nggak teratur, di sana makannya teratur, nyaman segala macam. Mungkin salah komunikasi, salah pengertian aja. Dan netizen belum tahu apa-apa langsung dek nyerang nggak karu-karuan. Benar toh? Benar Pak. Saya sudah viral sepabrik Pak. Ya enggak apa-apa. Yang jelas kan gini, jenengan mau viral atau enggak, waktunya bayar utang ya sampean bayar utang sendiri. Iya Pak. Beli beras sendiri, orang nggak akan bantu. Iya. Bisanya cuma menghujat aja. Sekarang saya kasih pilihan. Ya, saya datang ke sini, saya kasih pilihan jenengan akan rawat ibunya sampean atau nanti jenengan titipkan ke saya nanti ngubungi Mas Arif, nggak usah malu, nggak usah apa-apa. Kenapa? Yang penting akadnya, niatnya diawali yang baik. Nggak ada niat membuang, namun menitipkan. Nah, nanti kalau saya yang bawa, ya toh, jenengan datang kapan aja boleh. Kalau ada sakit saya kabarin. Karena yang berhak bertanda tangan segala macam untuk perawatan segala macam itu dari anaknya. Ya. Kalau hari ini kita masih punya orang tua, beruntunglah. Besok, belum tentu kita sempat bilang maaf atau terima kasih kepada beliau. Dan satu catatan penting, jangan pernah menghujat sebelum kita tahu kebenarannya. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.